Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aprilia Karnia Puterlin dari kelas 1191. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. A. Konsep kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional memiliki tujuan antara lain meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat jalinan persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, serta mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. 2. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. 1. Letak geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan membentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contohnya adalah ASEAN, kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. 2. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam setiap negara berbeda-beda, sehingga hasil bumi atau sumber daya alamnya juga berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara yang bersangkutan dapat berinvestasi dan atau melakukan perdagangan dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum dari Australia. 3. Tuntutan era globalisasi. Globalisasi mendorong terjadinya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, dan hasil produksi. Bahkan, arus globalisasi juga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar negara. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang. 4. Keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Setiap negara berusaha mengatur kepentingan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Berkaitan dengan hal ini, beberapa negara bekerja sama untuk memperoleh dukungan dari negara lain. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kerjasama militer, pertahanan dan keamanan, serta bidang kenegaraan. Dukungan dari negara lain sangat diperlukan negara-negara yang lemah agar dapat berkembang. Contohnya, Israel memperoleh dukungan militer dari Amerika Serikat. Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Kesamaan sistem ekonomi memudahkan tiap-tiap negara menjalin kerjasama ekonomi. Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. Sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama tradisional, contohnya ada Ethiopia. Yang kedua komando, contohnya ada Korea Utara. Yang ketiga liberal, contohnya adalah Amerika Serikat. Yang terakhir adalah campuran, contohnya Indonesia. Yang keenam itu adalah ideologi dan sistem politik. Korea Selatan dan Korea Utara terletak di semenanjung Korea. Meskipun demikian, kedua negara tersebut memiliki hambatan dalam menjalani kerjasama karena ideologi dan sistem politik yang berbeda. Perbedaan ideologi antar negara tersebut dapat memicu permasalahan yang berujung pada konflik antar negara. Untuk meredakan konflik dan ketegangan antar kedua negara, diperlukan kerjasama dengan negara lain sebagai penengah. Selanjutnya, faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, adanya ancaman dan ketidakstabilan politik. Yang kedua, perbedaan ideologi negara. Yang ketiga, perdagangan yang cenderung merugikan negara lain. Yang keempat, masalah kependudukan. Serta yang kelima, sulit mengadaptasi teknologi modern. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Meningkatkan investasi. 3. Meningkatkan daya saing ekonomi. 4. Menambah devisa negara. 5. Memperkuat posisi perdagangan. 6. Mendorong transfer teknologi. Selanjutnya yang B, bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional. 1. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Contohnya kerjasama Indonesia dan Rusia.
Yang kedua itu ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda di kawasan tertentu yang biasanya saling berdekatan. Contohnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN. Yang ketiga, kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis atau bagian kecil dari regional. Contohnya itu adalah Benelux, kerjasama yang dibentuk Belgia, Nederland atau Belanda, dan Luxembourg di kawasan Eropa bagian barat. Yang keempat, kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara yang lain di kawasan berbeda. Contohnya itu adalah kerjasama negara-negara ASEAN atau member ASEAN dan negara-negara mitra dagang yang meliputi Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Yang kelima, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral semakin berkembang karena pengaruh arus globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memungkinkan terjadinya konektivitas antar ruang dan waktu di dunia. Pada kerjasama ini, seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Kerjasama ini melibatkan banyak negara tanpa memandang batas wilayah tertentu. Contoh kerjasama multilateral adalah World Trade Organization atau WTO yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan dan atau memperlancar kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara tersebut juga berusaha menghilangkan faktor yang menghambat perdagangan antar negara. Dengan kerjasama ini, penduduk di negara anggota dapat mengonsumsi produk impor tanpa harus pergi ke luar negeri. Yang kedua, kerjasama produsen. Kerjasama produsen merupakan forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait tingkat harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh kerjasama produsen adalah Organization of the Petroleum Exporting Country atau OPEC. OPEC merupakan forum kerjasama antar negara produsen minyak dunia. Contoh lainnya, Association of Natural Rubber Producing Country atau ANRPC atau Asia Negara Produsen Karet Alam. ANRPC bertujuan memperjuangkan rendahnya harga karet alam dunia. Yang ketiga, kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota. Bantuan diperlukan oleh negara-negara anggota untuk membangun perdagangan atau pembayaran utang. Contoh kerjasama keuangan antara lain ASEAN Development Bank atau ADB, Islamic Development Bank atau ISDB, dan International Monetary Fund atau IMF. Yang keempat, kerjasama pasar bersama. Kerjasama pasar bersama dilakukan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui kerjasama pasar bersama, negara-negara anggota bebas memindahkan faktor dan hasil produksi dari suatu negara ke negara lain. Contoh kerjasama pasar bersama yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan ASEAN Economic Community atau AEC di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima adalah kerjasama ketenaga kerjaan. Banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sebaliknya, banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di beberapa negara. Pertukaran tenaga kerja ini tidak lepas dari kerjasama antar negara di bidang ketenaga kerjaan. Kerjasama ini hendaknya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja terkait hak dan kewajibannya.
Contoh kerjasama ketenagakerjaan yaitu International Labour Organization atau ILO. Yang C, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. 1. Lembaga Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Yang A itu ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. ASEAN memiliki tujuan utama yaitu mengadakan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang B ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan negara anggota ASEAN pada KTT keempat ASEAN di Singapura pada Januari 1992. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan pembentukan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang C itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. MEA dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. 4 pilar yang menjadi fokus MEA yaitu adalah MEA sebagai pasar tunggal di Asia Tenggara. Yang kedua adalah MEA membentuk kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan kebijakan perlindungan konsumen dan perjanjian untuk menciptakan kondisi ekonomi yang adil. 3. MEA menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berdaya saing tinggi serta didukung kemudahan memperoleh modal. Yang keempat, MEA terintegrasi dengan perekonomian global yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Terus yang D itu ada ASEAN Development Bank atau ADB. ADB dibentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. ADB dibentuk pada 22 Agustus 1966 yang bertujuan memberi bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. ADB memiliki fungsi 1. Memberikan pinjaman dan modal untuk kemajuan ekonomi dan sosial. 2. Memberi bantuan teknik dan jasa konsultasi pembangunan. 3. Mendorong investasi swasta asing dan pembangunan. Serta yang keempat, menanggapi permintaan bantuan dari negara anggota. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan APEC untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang F itu ada Uni Eropa. Uni Eropa atau EU merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Uni Eropa merupakan blok regional paling terintegrasi, beroperasi sebagai pasar tunggal dengan mata uang bersama yaitu euro. Pembentukan Uni Eropa diawali adanya kesepakatan Traktat Roma pada 1957 di Roma, Italia. Tujuan dibentuknya Uni Eropa antara lain menghilangkan hambatan perdagangan bebas, memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa, memobilisasi potensi ekonomi, menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama,
serta meningkatkan daya saing negara-negara anggota Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Yang G itu ada South Association for Regional Cooperation atau SAARC. SAARC merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. SAARC dibentuk pada 8 Desember 1985 yang diprakarsai negara Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Pada pelaksanaan KTT ke-8 saat di New Delhi, India, negara-negara anggota menyepakati pembentukan South Asia Preference Trade Agreement atau SAPTA. Kesepakatan ini menjadi dasar pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Selatan atau South Asia Free Trade Area atau SAFTA. 2. Lembaga atau Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. A. Bank Dunia. Secara formal, Bank Dunia atau World Bank merupakan badan khusus PBB di bawah naungan Ekonomi dan Sosial Council atau ECOSOC. Tujuan pembentukan Bank Dunia itu membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif, memberikan pinjaman investasi swasta, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara, memengaruhi investasi internasional, serta menyusun pinjaman yang dijamin terkait pinjaman internasional melalui sumber lain. Yang B itu ada International Monetary Fund atau IMF. Pembentukan IMF bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. IMF memberikan pinjaman dana kepada suatu negara untuk membantu masalah keuangan. IMF berperan mengawasi bekerjasamanya sistem keuangan internasional, membantu stabilitas nilai tukar dan model hubungan nilai tukar antar negara anggota, serta membantu negara anggota dalam memulihkan kesulitan neraca pembayaran dengan memberikan kredit jangka pendek dan cadangan mata uang atau devisa. Yang C itu ada Islamic Development Bank atau ISDB. ISDB merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada 24 Juli 1975. ISDB bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berdasarkan prinsip Islam atau syariah. ISDB menerapkan strategi yang difokuskan pada pembangunan manusia, pembangunan pertanian dan serta pangan, pembangunan infrastruktur, kerjasama perdagangan antar anggota, pembangunan sektor swasta, serta pengembangan di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Yang D itu ada United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. UNIDO dibentuk pada 24 Juli 1967. UNIDO fokus pada upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan industri usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, meningkatkan kapasitas perdagangan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan energi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UNIDO memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO mempromosikan tenaga kerja produktif, daya saing ekonomi, dan keamanan lingkungan. Yang E itu ada Organization of the Petroleum Exporting Country atau OPEC. OPEC beranggotakan negara-negara pengekspor minyak di dunia yang didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Pada perkembangan selanjutnya, kantor sekretaris OPEC dipindahkan ke Vietnam,
Austria pada 1 September 1965. OPEC memiliki tujuan mengatur produksi dan pemasaran minyak untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat, memelihara kestabilan harga minyak mentah dalam upaya menstabilkan lingkungan geopolitik, serta mengefisiensikan produksi minyak dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia. F. World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Pelaksanaan tugas WTO berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Selanjutnya, hasil negosiasi diratifikasi melalui parlemen. Tujuan pembentukan WTO adalah membantu produsen barang atau jasa, eksporting, serta importing dalam melaksanakan kegiatannya. WTO memiliki tujuan memantau penyelenggaraan perdagangan antar negara, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota, menjadi forum negosiasi perdagangan, dan menangani perselisihan perdagangan antar negara, memberikan bantuan teknik dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain. Yang G, ada Ekonomi dan Social Council atau ECOSOC, yang merupakan badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial. ECOSOC bertugas mengoordinasi kegiatan ekonomi dan sosial PBB, menampung isu-isu tentang hak asasi manusia, serta memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, ECOSOC membawahi badan khusus dunia seperti WHO, ILO, FAO, serta UNESCO. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.